Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azila Munawaroh Putri, NIM I1A220038 dari kelas R002. Video ini akan memenuhi tugas tutor PAI, yaitu mengurus jenazah dimulai dari memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Baiklah, yang pertama yaitu dimulai dari memandikan mayit. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang hukum memandikan mayit tersebut. Hukum memandikan mayit yaitu fardu kifayah. Poin kedua yaitu siapa yang memandikan mayit. Yang memandikan mayit hendaknya orang yang paham fikih memandikan mayit. Lebih diutamakan juga jika dari kalangan kerabat dekat si mayit. Poin yang ketiga yaitu peralatan apa saja yang digunakan ketika memandikan mayit. Yang pertama yaitu sarung tangan atau kain untuk dipakai orang yang memandikan agar terjaga dari najis, kotoran, dan penyakit. Yang kedua yaitu masker penutup hidung, juga untuk menjaga orang yang memandikan mayit agar terjaga dari penyakit. Yang ketiga yaitu spons penggosok atau kain untuk membersihkan badan mayit. Yang keempat yaitu kapur barus yang sudah digerus untuk dilarutkan dengan air. Yang kelima yaitu daun sidir atau bidara jika ada, yang musanya digunakan untuk mencuci rambut dan kepala mayit. Jika tidak ada, maka bisa diganti dengan sampo atau wewangian yang lainnya. Selanjutnya yaitu satu ember sebagai wadah air, satu ember sebagai wadah air kapur barus, gayung, kain untuk menutup aurat si mayit, handuk, plester bila dibutuhkan untuk menutupi luka yang ada pada mayit. Yang terakhir yaitu gunting kuku untuk menggunting kuku mayit jika panjang. Poin yang keempat yaitu cara memandikan mayit. Yang pertama yaitu melemaskan persendian mayit. Selanjutnya yaitu melepaskan pakaian yang melekat di badannya. Selanjutnya yaitu menutup tempat mandi dari pandangan orang banyak. Untuk teknisi pemandian mayit diawali dengan berniat dan membaca basmalah. Niat di sini yaitu tidak dilafazkan karena niat itu adalah amalan hati. Selanjutnya yaitu mengangkat kepala si mayit. Nah, jika si mayit ini bukan wanita hamil, angkatlah posisi mayit itu sampai mendekati posisi duduk. Kemudian tekan-tekan perutnya dengan lembut. Nah, ketika melakukan ini, perbanyaklah aliran air ketika itu. Kemudian lapisi tangan dengan kain dan lakukan istinja. Namun diharamkan menyentuh aurat mayit yang berusia 7 tahun ke atas. Kemudian masukkan kain yang basah dengan jari-jari ke mulutnya, lalu gosoklah giginya dan kedua lubang hidungnya. Bersihkan keduanya tanpa memasukkan air. Kemudian lakukanlah wudhu pada si mayit. Kemudian cucilah kepala si mayit ini dengan busa dari daun bidara dan juga pada badannya beserta bagian belakang badannya. Selanjutnya disiram air kepadanya. Disunahkan untuk mengulang hingga 3 kali dan disunahkan juga memulai dari sebelah kanan. Jika belum bersih, maka diulang terus hingga bersih. Nah, dimakruhkan hanya mencukupkan sekali saja dan dimakruhkan menggunakan air panas dan juga daun usnan tanpa kebutuhan. Kemudian rapikanlah si mayit ini, sisirlah rambutnya dan disunahkan air kapur barus dan bidara pada siraman terakhir. Disunahkan menyemir rambutnya dan memotong kumisnya serta memotong kukunya jika panjang. Selanjutnya yaitu mengkafankan mayit. Nah, yang pertama yaitu hukum mengkafankan mayit sama seperti memandikan tadi, yaitu fardu kifayah. Kain kafan untuk mengkafankan mayit lebih utama diambil dari harta si mayit tersebut. Memakai kain kafan berwarna putih itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Disunahkan menggunakan 3 helai kain kafan. Nah, untuk kain kafan mayit wanita boleh hanya dengan 3 helai, namun 5 helai juga lebih utama. Selanjutnya yaitu teknisi mengkafankan mayit. Bentangkan tali-tali pengikat kafan. Tidak ada jumlah tali yang ditentukan oleh syariat. Selanjutnya yaitu membentangkan kain lapis pertama di atas tali-tali yang telah diletakkan tadi. Nah, sembari dibentangkan, diberilah minyak-minyak wangi atau wangi-wangian. Selanjutnya bentangkan kain lapis kedua, lalu berilah wangi-wangian lagi. Selanjutnya bentang lagi lapis kain ketiga dan berilah wangi-wangian lagi. Lalu letakkanlah si mayit di tengah kain kafan yang telah disediakan tadi.
Lalu tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi ke kanan ke kiri. Selanjutnya tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Dan yang terakhir yaitu mengikat jenazah tersebut dengan tali yang telah disediakan terlebih dahulu tadi. Selanjutnya yaitu tata cara menyolatkan jenazah. Yang pertama dimulai dari niat, dan niat di sini tidak dilafazkan karena niat adalah amalan hati. Yang selanjutnya yaitu takbir. Takbir yang pertama membaca ta'awuz dan selanjutnya membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya takbir kedua dengan membaca salawat Nabi. Bisa seperti tasyahud akhir ketika kita sholat fardu. At-tahiyatu lillahi mubarakatuh salawatu thayyibatu lillahi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selanjutnya takbir ketiga dengan membaca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Takbir keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Setelah itu membaca salam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya tata cara menguburkan mayit. Untuk kedalaman kuburan disesuaikan, jangan sampai binatang buas bisa menggalinya. Contoh posisi liang lahatnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya mayit dikuburkan di liang lahat dengan diarahkan ke arah kiblat. Lalu mayit dimasukkan ke dalam kubur dengan mengakhirkan kepala dan dimasukkan dengan lemah lembut. Bagi yang memasukkan ke liang lahat, hendaklah mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Untuk mengazankan jenazah, sepengetahuan saya tidak ada satupun ulama dan dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk ikatan tali jenazah, sebagian ulama menyebutkan dibuka ikatannya walaupun benangnya tidak ditarik. Tetapi kalau kita melihat kepada hadis-hadis, tidak ada anjuran untuk melepaskannya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah selesai menguburkan mayit, tidak ada anjuran untuk menyiram air ataupun bunga di atas kuburan mayit. Untuk tinggi kuburan hanya sejengkal dan dilarang membangun bangunan di atas kuburan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.